bagaimana cara memanfaatkan kolom komentar YouTubers besar untuk memancing para penonton alam itu agar bisa subscribe ke channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Nah, video ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan teman-teman, karena dari video aku yang ini kemarin tuh banyak banget teman-teman yang gagal paham bagaimana cara memanfaatkan kolom komentar YouTubers besar untuk memancing para penonton alam itu agar bisa subscribe ke channel kita. Nah, di video ini aku akan berbagi tips dan triknya, karena kemarin banyak juga teman-teman yang ngeluh di DM Instagram, "Kak, sebenarnya aku tuh sudah lama mempraktikkan metode itu, tapi justru yang terjadi subscribe aku itu, Kak, banyak yang hilang, jadi subscribernya timbul tenggelam," bahasanya. Dan sebenarnya video ini aku tuh mau buat nanti hari Minggu, tapi karena kalian sudah mendesak, udah pengen banget dibuatin videonya, jadi aku buat hari ini dengan aku sekarang lagi di perpustakaan teman-teman, karena kalau mau buat di luar itu tentunya akan sangat berisik. Oke, skip aja cerita yang tadi. Nah, sebelum ke videonya, aku mau jelasin dulu ke teman-teman, buat teman-teman kemarin yang mengeluh sudah lama mempraktekkan kolom komentar untuk mendapatkan subscriber, tapi justru yang terjadi adalah subscribernya tuh hilang. Nah, teman-teman, aku rasa dan aku memang sudah pernah mengalami ini. Aku pernah mengerjakan apa yang pernah teman-teman lakukan. Sudah pernah aku lakukan, teman-teman. Sebelum di channel ini, aku pernah membuat channel yang lain dan sekarang masih ada. Aku udah nggak ini lagi, teman-teman. Cuman aku jadikan sebagai channel uji coba aja. Sebelumnya aku juga pernah melakukan apa yang teman-teman lakukan. Apa yaitu? Yaitu melakukan sub for sub. Itulah yang membuat subscriber kalian itu tidak permanen, teman-teman. Kalau kalian melakukan sub for sub, kalian akan terdeteksi oleh YouTube, dan itu akan jadi spam, teman-teman. Makanya oleh YouTube itu kalian subscribernya itu dihilangkan, teman-teman. Subscriber kalian itu tidak permanen. Kenapa? Karena kalian terdeteksi spam melakukan sub for sub. Nah, terus bagaimana solusinya, Kak? Kalau menurut aku, mulai sekarang teman-teman stop melakukan sub for sub. Kenapa? Karena itu merusak retensi penonton kita, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang teman-teman ajak untuk melakukan sub for sub itu tidak amanah, mereka hanya akan merusak channel kita. Mereka mungkin mengklik video kita tapi hanya ditonton 2 menit udah selesai, udah nggak ditonton lagi, dan itu merusak retensi penonton, retensi video kita. Apalagi bagi teman-teman yang membuat video durasi misalnya 10 menit ke atas, terus mereka itu cuma klik 1 menit. Oh my god, itu akan merusak channel kalian, teman-teman. Dan itulah yang terjadi pada channel aku yang satunya. Dan kemudian yang kedua, kalau menurut aku lebih baik teman-teman mulai sekarang stop melakukan sub for sub. Lebih baik teman-teman itu memancing penonton alami untuk subscribe ke channel teman-teman. Bagaimana caranya? Ya caranya yang aku lakukan kemarin, yang aku katakan kemarin di video satunya, teman-teman buatlah video menarik. Video menarik itu bukan yang editannya bagus, teman-teman. Harus alat-alat kontennya harus lengkap, enggak juga, teman-teman. Kayak aku sekarang, aku sering membuat konten justru di rumah. Teman-teman bisa lihat di video-video aku sebelumnya, aku hanya membuat di rumah, yang hanya berdindingkan triplex, yang nggak pakai mikrofon dan lain-lainnya. Yang penting di video teman-teman itu ada isinya, itu aja. Nggak harus menarik banget, harus perfect banget, enggak juga, teman-teman. Yang penting video teman-teman itu ada isinya, ada satu hal yang bisa teman-teman jadikan poin utama di situ. Dan buat teman-teman pemula yang belum pernah melakukan ini, saran aku jangan coba-coba melakukan ini. Lebih baik teman-teman tuh memancing penonton alami untuk subscribe ke channel teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya lagi nih, "Kak, bukankah promosi channel kita di media sosial itu lebih efektif ketimbang di kolom komentar?" Nah, teman-teman, kenapa aku tidak menyarankan di sosial media? Karena kalau di kolom komentar, teman-teman itu sudah mendapatkan penonton semua di situ, teman-teman. Misalnya kemarin seperti aku berikan contoh,
teman-teman misalnya membuat video tentang pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, kalau teman-teman ikut berkomen di situ, itu tuh yang ada di situ semua itu penonton-penonton alami, teman-teman. Dan orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang suka dengan video-video seperti itu. Ketimbang teman-teman mengirim atau mempromosikan video teman-teman di sosial media, belum tentu teman-teman itu mendapatkan penonton yang menyukai video sejenis dengan video yang teman-teman buat. Jadi promosi di kolom komentar atau berkomentar memancing penonton alami di kolom komentar itu lebih efektif dibanding mengirimkan atau mempromosikan video kita di sosial media. Aku mau cerita ke teman-teman, ada salah satu kemarin konten kreator YouTube juga yang curhat. Karena beliau begitu semangatnya ingin mengejar dolar setelah beliau dimonetisasi, beliau itu gencar sekali mempromosikan video-videonya di sosial media. Dan alhasil video beliau itu yang tonton sampai 50.000 viewers, teman-teman. Nah, perhitungan beliau itu sudah memang gaji yang akan beliau dapatkan itu sangat banyak. Setelah tanggal gajian itu dekat, bukan gajian yang didapatkan, malah email dari AdSense-nya itu bahwa channel beliau itu di-dismonet alias dibatalkan monetisasinya. Setelah itu beliau jadi down, kemudian beliau bangkit ulang, kemudian beliau mencari tahu apa yang terjadi sehingga AdSense-nya itu di-dismonet atau dibatalkan monetisasinya, teman-teman. Ternyata yang terjadi adalah ketika kemarin beliau sering mengirim atau mempromosikan video-video beliau itu di sosial media, orang-orang yang mengklik itu memang banyak, teman-teman. Tapi mereka itu hanya mengklik 1 detik kemudian keluar, dan itu terdeteksi spam. Dan aku nggak mau teman-teman itu mengalami itu. Aku pengen semua teman-teman Nita Branded itu sukses seperti Nita dan teman-teman YouTuber sukses lainnya. Aku pengen kalian sukses dengan jalan yang lurus-lurus aja dan mulus-mulus aja, teman-teman. Oleh karena itu untuk mendapatkan itu semua memang nggak mudah, nggak instan, teman-teman. Tapi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil, teman-teman. Nah, supaya teman-teman bisa mendapatkan penonton alami yang ketika teman-teman setiap mengupload video itu mereka kembali terus, dan teman-teman juga bisa mendapatkan subscriber yang amanah, yang awet, yang nggak hilang-hilang. Aku akan kasih tips dan trik bagaimana caranya memanfaatkan kolom komentar agar kita bisa mendapatkan subscriber di sana. Tips yang pertama, teman-teman melakukan subscribe ke channel-channel besar yang videonya itu serupa dengan video teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, nah kak itu bukannya jadi saingan? Bukan, teman-teman, justru itu adalah poin penting untuk kita. Kenapa? Karena subscriber yang besar itu sering membuat video yang disukai oleh penonton. Nah, dengan subscribe ke channel mereka, kita bisa mengetahui informasi jenis-jenis video apa yang lagi tren, yang lagi disukai oleh penonton. Nah, teman-teman bisa buat video serupa dengan mereka. Yang kedua, karena subscriber mereka, penonton mereka adalah penonton-penonton yang menyukai jenis video yang sama dengan teman-teman. Ingat, kita akan mencari penonton-penonton yang suka dengan jenis video yang kita buat. Jadi carilah penonton yang menyukai video seperti yang teman-teman buat. Jangan teman-teman buat pekerjaan rumah tangga kemudian teman-teman itu aktifnya di kolom komentar gamer. Nah, itu nggak balance, teman-teman, karena mereka yang penonton di channel-channel gamers itu nggak akan subscribe dan nggak akan bahkan tertarik untuk menonton video teman-teman. Yang kedua, teman-teman lakukan ini konsisten setiap hari di 10 video setiap hari. Setiap hari, teman-teman, ingat 10 video. Jadi teman-teman selama 1 bulan penuh itu memang gencar untuk promosi, teman-teman. Tapi ini manfaatnya untuk perkembangan channel teman-teman sendiri. Memang di awal itu kita harus gencar, teman-teman. Dan ingat, itu konsisten. Jangan 1 minggu dibuat, setelah itu teman-teman malas lagi. Itu tidak akan sukses dan tidak akan berhasil, teman-teman. Yang ketiga, konsisten lakukan ini selama 1 bulan. Aku yakin selama 1 bulan ini teman-teman pasti akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal.
Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah konsisten melakukan ini, aku yakin usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil teman-teman. Dan ini juga yang aku lakukan selama ini untuk mengembangkan channel ini. Walaupun channel ini isinya untuk teman-teman itu bermanfaat, tapi kalau tidak diketahui oleh orang-orang itu buat apa teman-teman? Jadi cara kita mempromosikan channel YouTube kita ke orang-orang seperti itu. Manfaatkan kolom komentar daripada teman-teman itu mengirim atau mempromosikan channel atau video teman-teman itu di sosial media yang belum tentu kita bisa mendapatkan penonton-penonton alami teman-teman. Nah, ini poin utamanya, bagaimana cara membuat komentar yang bisa mengumpan penonton itu untuk melirik channel kita. Jadi misalnya teman-teman nonton video tentang masak ayam kecap teman-teman. Nah, teman-teman kan sudah nonton nih videonya. Teman-teman bisa tambahkan misalnya kayak gini. Resepnya mantap banget bunda, tapi agar ayam kecapnya itu lebih empuk, aku sarankan digorengnya jangan terlalu lama, karena ayam kecap yang digoreng terlalu lama itu hasilnya ayamnya akan menjadi keras. Kayak gitu aja teman-teman. Teman-teman memberikan masukan dari hasil video itu, tapi ingat harus memuji video dari si pembuat video teman-teman. Nggak boleh menjatuhkan atau menghina atau apa ya, atau pokoknya apalah yang merusak atau komentar-komentar negatif yang bisa membuat konten kreator itu bisa down. Itu nggak bagus teman-teman. Aku akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana jenis atau apa saja jenis-jenis komentar itu yang terdeteksi spam oleh YouTube, sehingga teman-teman itu bisa berhati-hati dalam memberikan komentar setiap video-video yang teman-teman lihat. Oke, check it out. Oke teman-teman, ini adalah studio YouTube aku. Aku akan tunjukin ke teman-teman komentar-komentar yang spam di channel YouTube aku ini, yang disembunyikan oleh YouTube, dan mereka itu tidak muncul di kolom komentar, dan teman-teman juga tidak bisa membaca atau melihat komentar mereka teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di komentarnya ya, supaya teman-teman ketika menulis komentar nanti di kolom-kolom komentar YouTube besar itu tidak akan terkena spam. Oke, itu ada pilihan tahan untuk ditinjau, kita klik aja di situ. Oke, kita akan zoom ke bawah apa-apa saja komentar-komentar ini yang bisa menjadi komentar spam. Selain teman-teman yang mengirim link di kolom komentar itu, ada juga komentar-komentar yang terdeteksi itu spam oleh YouTube. Nah, ini komentar-komentar ini kemungkinan besar teman-teman sering menuliskan komentar ini di beberapa channel. Jadi ingat teman-teman, kalau memberi komentar itu harus sesuai dengan isi video, supaya kalau teman-teman memberi komentar itu komentarnya pasti berbeda-beda teman-teman. Ingat teman-teman, pengertian spam itu adalah pengiriman yang berkali-kali. Kalau teman-teman sering mengetikkan atau menuliskan kalimat itu di kolom komentar, maka walaupun komentarnya bukan link, teman-teman bukan mengirim link video teman-teman di situ, atau komentarnya bukan kata-kata yang buruk tapi kata-kata yang bagus, tapi kalau kata-kata itu sering teman-teman tuliskan di kolom komentar, maka itu juga akan terdeteksi spam teman-teman. Jadi ingat, kalau teman-teman mau membuat komentar, buatlah komentar yang sesuai dengan isi video. Kayak ini nih, ada lagi nih kata-kata yang gak bagus. Wajah Anda jelek karena auratnya tertutup. Ya ampun, dia nggak tahu aku tuh buka aurat sama tutup aurat sama aja jeleknya. Kasihan deh lo. Scroll lagi ke bawah. Nah, ini semua adalah jenis-jenis komentar yang teman-teman nggak boleh muat di kolom-kolom komentar YouTubers besar. Kalaupun kalian pengen mempromosikan channel kalian, itu nggak kayak gini caranya teman-teman, dengan cara mengirim link video kalian, karena ini sebenarnya merusak channel kalian. Oke? Nah, itu dia videonya teman-teman, dan itu tadi langkah-langkahnya yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan subscriber secara alami dan permanen, dan juga teman-teman bisa mendapatkan penonton yang alami teman-teman. Kalau kita sudah mendapatkan subscriber yang permanen, penonton yang alami, insya Allah teman-teman, kalian itu channelnya akan berkembang. Tapi ingat, proses ini tidak ini teman-teman, membutuhkan waktu minimal paling cepat itu udah 1 bulan lebih lah teman-teman, karena channel ini dimonet 1 bulan 10 hari, dan aku yakin teman-teman bisa melakukan itu dan bisa berkembang. Udah ada beberapa teman-teman kok di teman-temannya Nita Branded ini yang berhasil monet
Dan alhamdulillah itu membuat aku senang teman-teman. Kalau kalian tuh sukses, ya Allah, aku tuh senang banget teman-teman, karena tujuan aku membuat konten ini adalah untuk membantu orang lebih banyak untuk sukses teman-teman. Jadi selain menjadi seorang guru, aku juga pengen memberikan manfaat itu kepada orang-orang yang seusia dengan aku teman-teman. Jadi aku harap teman-teman konsisten melakukan ini dan jangan patah semangat teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share juga sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum berteman dengan Tabrendet, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.